Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Badru Amar Kurniawan. Tuh ada nama saya di atas. Kita masuk ke pertemuan kedua pada sistem daring online ya. Jadi pembahasan kita masih dalam pemeliharaan mesin sepeda motor. Jadi masih dalam tune up. Nah, jadi mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke sesi 2. Nah, di sini ada servis engine dan komponennya. Situ ada langkah-langkah pemeriksaan mesin pada saat servis berkala. Yang pertama, pengecekan busi atau pengapian ya. Yang kedua, pengecekan filter udara. Yang ketiga, pengecekan aliran bahan bakar. Yang keempat, pengecekan kadar oli mesin dan gardan. Nah, ini langkah-langkah pemeriksaan para servis berkala ini, dia masuk pada perawatan mesin, ya, bagian perawatan mesin per bulan biasanya. Jadi pengecekan busi, kalau busimu jarang dicek, ketiba dia mati, itu naasnya ada di kamu, kerugian di kamu. Nah, ini pengecekan filter udara, ketika mesinmu tersendat, nah berarti filter udaramu kotor, ya. Baru yang ketiga, pengecekan aliran bahan bakar. Ketika bahan bakarmu tersendat, maka sepeda motormu atau mesinmu atau enjinmu dia susah untuk bekerja gitu. Lalu ada pengecekan kadar oli mesin. Kalau ini tidak jarang kamu cek, maka efek samping yang terjadi pada mesinmu, pada enjinmu itu adalah menimbulkan suara kasar. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada langkah pengecekan busi. Jadi pengecekan busi itu di atas ada terminal ya, baru ada isolator, di situ ada mode pembuka busi packing ya, yang masuk pada Dexel, di situ ada katup positif. Nah, baru ada celah elektroda. Jadi yang sering terjadi ketika busimu dalam kehausan ataupun dalam minta pergantian gitu istilahnya kan, itu yang terjadi celah elektroda semakin menipis. Artinya celah elektrodamu tuh termakan gitu, termakan usia ya, termakan usia, misalnya jarang kamu ganti, jadi menipis, maka terjadilah efek samping, dia sepeda motormu atau enjinmu tuh susah untuk dinyalakan. Oke, itu untuk bagian pengecekan busi yang paling utama yang dicek. Kalau terminal tuh jarang ya. Lalu kita lanjut slide selanjutnya. Di sini ada pemeriksaan filter udara. Nah, ya seperti saya bilang tadi, ketika filter udaramu kotor, dia tuh susah bekerja mesinmu. Contohnya dia nyendat, ya kan? Nah, itu kenapa Pak bisa nyendat? Karena filter udaramu tuh kotor, banyak debu, bahkan sampai ada pasir gitu. Nah, maka udaramu itu susah untuk masuk ke dalam ruang bakar, susah bekerja, tersendat, maka dia sepeda motormu itu jadi sendat-sendat. Bukan karena bahan bakar aja, tapi karena filter udara juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pemeriksaan aliran bahan bakar. Ya, jadi ketika bahan bakarmu itu susah nyala, sepeda motormu itu hidup, pengapiannya hidup, tapi sepeda motor itu nggak nyala. Silakan kamu cek tangki. Ya, ketika cek tangki minyaknya banyak, kamu masuk ke selang bahan bakar. Itu selang bahan bakar biasanya ada filter di atas, saringan bahan bakar tuh. Dari tangki saringan bahan bakar. Udah, katup bahan bakar. Nah, itu termasuk filter. Jadi yang lalu dari filter masuk ke selang bahan bakar ke karburator. Jadi yang sering tersumbat itu di filter atau katup bahan bakar atau saringan bahan bakar. Jadi penyebab utamanya dia terjadi korosi pada tangkimu, tangki bahan bakarmu. Jadi ketika korosi, dia mempunyai yang namanya gram ataupun karatnya itu luntur. Nah, masuklah dia ke saringan bahan bakar. Maka terjadilah penyumbatan. Efeknya apa, Pak? Mesinmu tidak bekerja dengan normal karena bahan bakarmu tersendat. Padahal tangkimu penuh, tapi di selang dekat karburator minyakmu nggak turun atau bahan bakarmu nggak turun. Nah, jadi yang harus kamu periksa itu di saringan bahan bakar. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada 14 pengecekan kadar oli mesin. Ini yang biasa kita lakukan. Kita melihat kadar dari mana dia itu
kadar kehitaman gitu atau keenceran. Biasa kita oli baru itu kan warnanya agak jernih tuh, coklat-coklatan atau kehijau-hijauan juga ada tuh kan, tergantung olinya mereknya. Dia jernih warnanya gitu. Begitu kekentalannya pun masih kekental gitu. Jadi yang sering kita lakukan ketika pergantian itu yang kita cek itu ketika olimu sudah hitam. Ketika oli sudah hitam ataupun jadi keenceran, nah maka kita ganti oli dengan oli baru. Jadi efek sampingnya Pak, jika olimu tuh nggak kamu ganti, terjadi suara kasar. Kenapa jadi suara kasar? Karena kadar dari kekentalan olimu itu berkurang. Nah, jadi yang meredam kekasaran tadi itu oli. Nah, gunanya oli itu apa Pak? Gunanya oli itu untuk pelumas pada mesin. Nah, jadi kalau nggak ada oli hidup Pak, hidup, tapi suaranya kasar. Jadi gunanya itu pelumas untuk memperhalus suara dan supaya tidak terjadi gesekan pada mesin-mesinmu. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada soal ya. Kita ada buat 3 soal, saya buat 3 soal. Yang pertama sebutkan kapan pada saat busi harus diganti. Maaf ya, itu salah tulis. Itu sebetulnya kapan pada saat busi harus diganti dan jelaskan keterangannya. Saya sudah jelaskan tadi kan, tinggal kamu yang menjabarkan ulang di kertas tabel foliomu. Nah, yang kedua, apa penyebab bahan bakar susah mengalir? Saya sudah jelaskan juga tadi, silakan kamu jabarkan kembali di kertas tabel foliomu. Nah, yang ketiga, berapa kilometer jarak waktu pergantian oli mesin? Nah, kalau tadi saya menjelaskannya, kita melihat kadar mesin, kadar oli mesin ya, kehitamannya, kekentalannya. Nah, jadi sekarang saya butuh kamu untuk searching kembali. Berapa kilometer kah jarak waktu pergantian oli mesin? Nah, itu kamu searching. Silakan jawabannya nanti kamu salin di kertas tabel foliomu dan kamu kumpul pada hari Sabtu. Nah, demikian mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.